Assalamualaikum Sobat Esi. Pernah nggak kamu mikir, kenapa sebagian orang hidupnya tenang meski gajinya pas-pasan, sementara yang lain selalu merasa kurang, padahal penghasilannya gede banget? Rahasianya ada di perencanaan keuangan. Kalau kita mau hidup sesuai ajaran Islam, tentu caranya juga harus syariah, biar bukan cuma cuan, tapi juga berkah. Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang perencanaan keuangan syariah. Apa itu? Kenapa penting? Apa manfaatnya buat hidup kamu? Dan gimana cara mulainya dari sekarang? Oke, secara sederhana, perencanaan syariah itu adalah cara mengatur uang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, tanpa riba, tanpa gharar atau ketidakjelasan, dan juga tanpa maisir alias spekulasi yang mirip judi. Keuangan syariah bukan cuma soal gimana kita menghasilkan uang, tapi juga gimana kita mengelola, membelanjakan, dan menyalurkan uang dengan cara yang halal dan bermanfaat. Prinsip utamanya ada 3. Yang pertama, harta adalah amanah dari Allah, bukan mutlak milik kita. Yang kedua, pengelolaan harta harus halal dan juga transparan. Yang ketiga, keuangan harus membawa manfaat sosial, bukan cuma keuntungan pribadi. Jadi, semua kembali ke niat dan juga tanggung jawab kita, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Nah, sekarang kita bahas bagian yang sering dilupakan banyak orang, yaitu apa sih manfaat nyata dari perencanaan keuangan syariah ini? Adapun manfaatnya ada 6 yang bisa kita rasakan secara langsung. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Perencanaan syariah ngajarin kita buat cari rezeki yang halal dan juga ngatur keuangan dengan baik. Jadi, bukan cuma untuk dunia, tapi juga untuk ibadah dan juga keberkahan akhirat. Yang kedua, melindungi kita dari riba dan juga ketidakadilan finansial. Dengan sistem syariah, kita bisa terhindar dari bunga dan juga spekulasi. Artinya, hidup kita bebas dari tekanan utang dan juga dosa finansial. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Kita belajar mencatat, menyisihkan zakat, menabung, dan juga berinvestasi secara halal. Yang keempat, menumbuhkan ketentraman dan juga keamanan finansial. Karena setiap keputusan kita ambil dengan prinsip kehati-hatian, sehingga kita bisa tidur dengan tenang tanpa takut tagihan atau utang kita menumpuk. Selanjutnya, mendorong solidaritas dan juga kebermanfaatan sosial. Islam menerapkan zakat, infak, dan juga sedekah. Ini semua bukan cuma ibadah, tapi juga cara supaya ekonomi umat Islam tetap seimbang. Yang terakhir, mewujudkan keberlanjutan ekonomi. Investasi syariah fokus ke kegiatan real dan juga produktif, bukan cuma spekulasi kosong. Jadi, bukan cuma kaya Sobat Esi, tapi perencanaan keuangan syariah mengajarkan kita bagaimana kita menjadi kaya yang tenang, halal, dan juga berdampak positif. Lalu, gimana sih langkah merencanakan keuangan syariah ini? Ada 7 langkah yang bisa kamu mulai dari hari ini. Yang pertama adalah evaluasi kondisi keuanganmu. Catat
semua pos-pos pemasukan dan juga pengeluaran kamu. Biar kamu tahu apakah kamu hidup sesuai kemampuan atau malah boros. Yang kedua, tentukan tujuan finansialmu. Bedain antara kebutuhan duniawi atau ukhrawi. Mana yang penting dan juga tidak penting. Misalnya, dana kuliah, dana nikah, dana haji, atau dana pensiun yang berkah. Yang ketiga, hindari transaksi riba. Gunakan produk-produk keuangan syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan murabahah, utang boleh asal tanpa riba. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa sisihkan untuk zakat, infak, dan juga sedekah. Zakat adalah instrumen pembersih harta dan penyeimbang ekonomi kita. Jadi, jangan tunggu kaya untuk berbagi. Yang kelima, mulai dengan investasi syariah. Gunakan produk seperti reksadana syariah, saham syariah, sukuk, atau emas. Investasi ini berorientasi ke ekonomi real dan juga bebas unsur riba. Yang keenam, siapkan dana darurat dan juga proteksi syariah. Dana darurat ini penting banget buat jaga stabilitas ekonomimu. Gunakan dana syariah atau takaful yang berbasis tolong-menolong. Yang ketujuh, disiplin dan evaluasi rutin. Catat, evaluasi dan koreksi keuanganmu secara berkala. Karena dalam Islam, setiap harta akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, kita bahas ke contoh nyata penerapan perencanaan keuangan syariah. Contoh, Rizky, karyawan muda usia 26 tahun. Gajinya 6 juta rupiah. Dia pakai prinsip 50, 30, 10, dan 10 versi syariah. 50% untuk kebutuhan utamanya sehari-hari. Yang 30% dia gunakan untuk investasi sebagai dana pendidikan dan juga dana pensiun Rizky. Yang 10% dia gunakan untuk zakat dan juga sedekah. Dan 10% Rizky alokasikan untuk dana darurat. 3 tahun kemudian, Rizky bukan cuma punya tabungan dan investasi, tapi juga tabungan untuk dana pendidikan anaknya dan juga dana pensiun. Itulah hasil dari perencanaan keuangan syariah. Kaya yang cukup dan hidup yang berkah. Teman-teman, Islam bukan cuma ngajari cara beribadah, tapi juga cara mengelola harta yang benar. Perencanaan keuangan syariah itu bukan tentang ngatur uang biar kaya, tapi ngatur uang biar hidup kita berkah, cukup, dan bermanfaat. Dengan prinsip ini, kita bisa terhindar dari riba, hidup lebih disiplin, tenang menghadapi masa depan, dan jadi bagian dari solusi ekonomi umat. Mulai sekarang, yuk belajar ngatur uang dengan cara yang Allah ridhoi. Karena rezeki yang berkah itu bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa baik kita mengelolanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak anak muda yang paham keuangan syariah dan hidupnya makin berkah.